Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Untuk seluruh teman-teman yang hari ini sedang berpuasa, sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari Minggu. Saya mau live dulu satu video lagi sebentar ya. Saya belum selesai settingannya, udah keburu live di berbagai sosmed. Hari ini tanggal berapa sekarang ya? Gue lupa. Tanggal berapa sekarang? Pokoknya Maret. Gue sekali lagi akan live untuk berbagi ilmu mengenai public speaking. Sebentar, gue harus nunduk dulu karena lagi ngesetting satu platform untuk saya live. Hari ini saya live di 4 platform, yaitu di Instagram, di TikTok, dan di Facebook. Dan hari ini khusus untuk teman-teman semua, saya juga akan live di Snack Video. Sebentar ya, saya lagi start live. Baik, saya taruh sini dulu. Oke, materi hari ini masih menyambung ke materi tentang public speaking dan presentation skill, yaitu bagaimana sih bicara next level agar teman-teman jadi mudah berbaginya. Memang, mau disadari atau tidak disadari, sebagian besar orang kita itu susah sekali untuk bisa public speaking. Susahnya bukan main. Entah karena ancaman terhadap diri sendiri atau ancaman terhadap orang lain. Jadi selama 1 jam ke depan, saya akan sharing sama teman-teman gimana sih rasanya bisa public speaking dengan lancar, live streaming dengan lancar, dan yang paling seru adalah teman-teman jadi punya kesempatan untuk bisa berbagi ilmu teman-teman dimanapun dan kapanpun. Saya sapa dulu hari ini teman-teman saya yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, dan yang ada di Snack Video. Semoga siang ini kalian mendapatkan ilmu dari Bicara Itu Mudah untuk kalian bisa mengaplikasikannya di Senin besok. Jadi begini, selama kurun waktu selama 5 tahun, saya sudah berbagi di berbagai perusahaan, di berbagai daerah, dan yang paling seru adalah di berbagai tipe orang. Jadi benang merahnya yang saya dapatkan adalah ilmu bicara bisa diterapkan di semua golongan. Ilmu bicara bisa diterapkan di semua pekerjaan. Ilmu bicara bisa diterapkan di semua umur. Ilmu bicara bisa diterapkan di semua apapun jenis yang sedang teman-teman kerjakan, aktivitas apapun. Perbedaan besarnya antara orang yang mudah berbagi, mudah sharing karena public speakingnya udah lancar, adalah dia bisa berbagi kapan saja dan di mana saja. Dan dalam konteks apapun juga. Inilah kerennya ilmu bicara. Ilmu bicara bukan hanya teman-teman untuk mengeluarkan pendapatnya dan mengeluarkan suaranya. Bukan. Ilmu bicara di sini adalah teman-teman bisa dengan mudah mengekspresikan apapun yang Anda ingin sharing, apapun yang Anda ingin bagikan kepada seluruh teman-teman Anda di dunia maya ataupun di dunia nyata. Selama kurun waktu 5 tahun, saya juga sering dan saya akhirnya banyak mengambil manfaat bahwa berbagi itu harus didasari atas pengalaman dan pengetahuan teman-teman. Contohnya, saya sering lihat orang yang ahli di bidang kelautan. Bukan main gelarnya dan bukan main jabatannya. Namun ketika dia disampaikan dalam sebuah forum, yang dia sampaikan itu jadi melempem. Nah, kenapa jadi melempem? Ternyata tidak ada ilmu public speaking membuat orang akhirnya nggak bisa berbagi. Tidak punya ilmu public speaking akhirnya membuat orang jadi nggak ngerti, oh begini toh caranya sharing, gini toh caranya engage, begini toh caranya kita untuk ketemu dengan orang, bagaimana caranya kita memulai suatu pembicaraan, bagaimana kita membuka sebuah paparan. Jadi teman-teman, atas banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari murid-murid saya, dari peserta-peserta, dari berbagai instansi, dari berbagai perusahaan, bahwa ilmu public speaking itu benar-benar ilmu yang bisa dipelajari. Benar-benar bisa dipelajari. Jadi nggak ada mitos yang mengatakan orang bisa bicara gara-gara dia sales, nggak ada.
Nggak ada mitos yang mengatakan dia bisa bicara lancar gara-gara dia orang kaya. Nggak ada. Nggak ada mitos yang mengatakan lu nggak bisa bicara karena lu bukan orang kaya. Nggak ada. Nggak ada orang yang bisa mengatakan lu bisa bicara gara-gara pendidikan lu S3. Nggak ada. Nggak ada yang bisa mengatakan lu nggak bisa bicara karena pendidikan lu hanya SMP. Nggak ada. Jadi selama saya ngajar di 5 tahun belakangan ini, sejak 2019 dengan brand Bicara Itu Mudah, saya mengambil benang merahnya. Bahwa ilmu bicara itu bisa dan amat sangat bisa dipelajari. Jadi ketika saya mengatakan amat dan bisa dipelajari, artinya Anda semua itu mempunyai kesempatan untuk bisa menguasai ilmu public speaking ini. Pertanyaannya gampang. Mau atau sekedar ingin? Atau mau, ingin, terus nggak ngapa-ngapain? Nggak bisa. Jadi kalau Anda hari ini masih punya asumsi belajar dengan sosial media bisa membuat Anda bisa public speaking, boleh-boleh saja dijalankan. Boleh-boleh saja. Perbedaan besarnya adalah Anda tidak akan ada yang mengkoreksi. Ulangi ya. Belajar public speaking melalui sosial media, bisa saya pastikan bahwa Anda tidak akan ada yang mengkoreksi. Paham nih? Jadi kalau nanti Anda salah, kalau nanti Anda tidak melakukan sesuatu yang benar, nggak ada yang koreksi. Karena nggak ada yang koreksi kalau tidak bertemu dengan mentornya. Untuk itu, berbagai tips hari ini, saya mau sharing lagi buat teman-teman Bicara Itu Mudah di seluruh Indonesia. Agar Anda yang sampai hari ini belum juga berani live streaming, belum juga sampai hari ini berani sharing, belum juga sampai hari ini berbagi di depan umum, di depan orang banyak. Kalau disuruh jadi pembicara, Anda lebih baik tengkurap. Kalau disuruh jadi tampil ke depan, Anda lebih baik nyungsep. Sini, saya spill ilmunya. Untuk yang belum pernah tahu dan baru pertama kali bergabung dengan akun Bicara Itu Mudah, saya adalah Ikrar, founder dari Bicara Itu Mudah, sebuah brand milik Indonesia yang mengajarkan public speaking dan presentations agar Anda bisa menjadi orang-orang yang penuh percaya diri, nggak ada nervous, nggak ada ribet, nggak ada kusut, nggak ada sumpek ketika mau tampil berbagi dimanapun. Kita mulai ya, tips yang pertama. Tips yang pertama soal public speaking adalah jangan pernah Anda berbagi sesuatu yang tidak Anda kuasai. Gue ulang ya. Jangan pernah Anda berbagi sesuatu yang tidak Anda kuasai. Jadi kalau Anda hari ini adalah seorang akuntan publik, Anda hari ini adalah seorang lawyer, Anda hari ini adalah seorang, let's say, pengusaha ikan, Anda hari ini adalah seorang penggiat kargo, Anda hari ini seorang pendidik, ya itu aja kontennya dulu sebagai awalan. Sebagai awalannya, konten itu aja dulu yang di-sharing, yang dibagikan. Jadi nggak usah pusing-pusing, kita semua pengen berbagi apapun di dunia ini, tapi Anda tidak menguasainya. Jangan. Jadi, tips yang pertama adalah selalu sharing yang Anda kuasai selama hidup Anda. Jadi kalau Anda sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, Anda sampai hari ini belum juga bisa public speaking, apalagi sharing, apalagi live streaming, dimulailah dulu dengan yang Anda kuasai. Nomor 2, nggak ada orang yang belajar sekali langsung jago public speakingnya. Nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada, sangat amat nggak ada. Kebanyakan orang-orang yang akhirnya pintar untuk bisa di depan banyak orang, yang akhirnya dia bisa menguasai panggung dengan sangat mudah, bicara live streaming nggak ada AE-AE-nya, dia bisa penuh terus, nggak pernah ngeblank, selalu ada kait antara bahasa satu dengan bahasa lainnya karena jam terbang. Jadi kalau Anda hari ini masih bermimpi untuk bisa bicara hanya dengan sekali latihan, nggak bisa bro. Kagak bisa. Seriously, jujurly nggak bisa. Makanya siang-siang ini saya kasih contoh aja nih, walaupun ini bulan puasa.
Anda, saya yakin kalau yang umat muslim lagi seru-serunya, kalau lagi Anda ke mall lagi dingin-dinginnya karena Anda belum makan seharian, belum minum seharian, kenapa nggak Anda coba untuk siang ini live streaming? Kalaupun Anda hanya mampu 1 kali live streaming 10 menit, nggak apa-apa banget. Mari rayakan yang 10 menit itu adalah pencapaian Anda pertama kali live streaming. Nggak apa-apa banget. Nanti di kemudian hari tingkatin jadi 12 menit live streamingnya. Nggak apa-apa banget. Kayak hari ini nih, di bulan puasa. Saya tahu udah ngomong 10 menit aja. Dan rasanya tidak ada kehabisan kata-kata di kepala saya. Tidak ada rasanya kehabisan kata-kata di kepala saya. Kenapa? Karena saya sudah membiasakannya. Jadi teman-teman, tips yang ketiga nih masuk. Kalau Anda serius pengen jadi seorang yang berani terus public speaking, berani terus bicara, berani terus live streaming. Pertama kali Anda lagi live streaming, jangan pernah ribet soal komentar orang. Ulangin ya. Kalau lo lagi live streaming, Anda lagi berbagi secara online, jangan pernah ribet dulu soal komentar orang. Serius nih. Kadang-kadang nggak sebagian besar orang siap dengan komentar. Enggak. Kalau saya udah live streaming, Anda mau bicara baik dan bicara buruk, I don't care. Asik kan? Jadi mindset I don't care itu kadang-kadang diperlukan di otak kita untuk Anda bisa terus mengasah public speaking Anda. Kan bukan tugas Anda untuk menyenangkan semua orang, kecuali isi konten public speaking Anda adalah haters atau membenci, menghujat, atau menghina. Tapi kalau isi konten public speaking Anda adalah edukasi, isi konten public speaking Anda adalah sharing, isi konten public speaking Anda adalah berbagi, jangan pernah ribet dan sibuk ngurusin komentar orang sampai Anda selesai. Nanti aja dibuka sesi tanya jawabnya. Ketika sesi Anda sudah selesai, baru kita buka tanya jawabnya. Ini salah satu tips yang keempat yang mau saya share sama teman-teman adalah creating your own rules ketika Anda bicara. Ulangi ya. Ciptakanlah rule Anda sendiri ketika Anda bicara. Jadi kalau Anda lagi public speaking, Anda lagi presentation skill, Anda lagi sharing, yang menciptakan rules-nya itu Anda, bukan yang nonton. Ulangi ya. Yang menciptakan rules-nya ketika Anda lagi sharing, live streaming, lagi bicara, lagi berbagi adalah Anda yang jadi pembicaranya, bukan penontonnya. Jadi kalau mindset ini Anda belum tahu, now Anda tahu dari saya. Kenapa ini penting? Karena bukan audiens yang mengontrol pembicara, bukan. Bukan audiens yang ngatur pembicara, bukan. Audiens diatur tone-nya dan diatur rules-nya oleh pembicara. Enak kan? Jadi satu hal yang ingin saya tekankan adalah taruh di kepala Anda ketika setiap kali Anda mau sharing, Anda mau berbagi, Anda mau live streaming, itu isinya adalah Anda yang ngatur penonton. Masuk sekarang ke tips nomor 6. Kalau Anda ingin mudah sharing, Anda ingin mudah jadi pembicara, Anda selalu siap tampil kapan saja, gunain deh struktur sederhana ini. Struktur sederhana yang selalu saya pakai dimanapun juga ketika bicara dadakan. Seperti biasa nih, biar tambah seru ya, coba teman-teman ketik di kolom komentar, ini yang nonton datang dari provinsi mana, kemudian profesinya apa. Yuk biar seru ya. Yang nonton datang dari provinsi mana dan profesinya apa. Jangan lupa apresiasi terus akun-akun Bicara Itu Mudah. Karena secara live streaming saya selalu berbagi ilmu-ilmu gratis buat teman-teman. Saya informasikan juga buat seluruh teman-teman yang ingin mendatangkan Bicara Itu Mudah. Jangan lupa patungan satu komunitas, patungan satu grup. Anda bisa mendatangkan saya, langsung saya ajarin caranya public speaking ke tempat Anda. Dan untuk perusahaan, deal dulu, baru saya bisa datang ke tempat Anda. Dan untuk daerah, jangan lupa nih, kalau ketemu dengan caleg yang berhasil, kalau ketemu dengan pejabat-pejabat daerah, jangan minta uang sama mereka. Minta mereka datangkan Bicara Itu Mudah ke daerah Anda. Ulangi ya, minta mereka datangkan Bicara Itu Mudah ke daerah Anda.
Jadi Anda tidak dibekali dengan uang, tapi Anda dibekali dengan ilmu yang bisa Anda pakai seumur hidup. Kita lanjut lagi. Nanti sesi tanya jawab akan saya buka di akhir sesi saya. Oke? Yang ke-8. Bagaimana sih caranya Mas Ikrar agar kita bisa bicara lancar di depan umum dan tidak ribet, tidak kusut sendiri, dan tidak semrawut? Sambil menunggu azan asar belum, masih lama kalau di Jakarta. Saya kasih tahu tips yang ke-8. Pergunakanlah struktur dulu, sekarang, nanti. Pergunakanlah struktur dulu, sekarang, nanti. Dulu, sekarang, nanti adalah struktur yang sangat enak banget untuk dipakai dimanapun dan kapanpun. Struktur dulu, sekarang, nanti adalah struktur yang bisa Anda pakai dimanapun dan kapanpun. Karena struktur dulu, sekarang, nanti membuat Anda jadi mudah untuk menyatakan pendapat, jadi mudah untuk sharing, dan jadi mudah untuk berbagi. Mau tahu contohnya? Misalnya ya, saya kerja di BUMN misalnya, saya kerja di BUMN. Oh iya, yang belum tahu, saya kesehariannya saya adalah seorang profesional yang kerja di perusahaan kargo. Oke? Jadi sekarang saya bekerja di perusahaan kargo. Oke? Senin sampai Jumat. Terus kalau lagi weekend, saya adalah foundernya Bicara Itu Mudah. Ini gue kasih contohnya menggunakan dulu, sekarang, nanti. Topiknya lo kasih deh di dalam komentar. Yang di Facebook, yang di Instagram, yang di YouTube, yang di Snack Video, serta yang di TikTok. Mau topik apa yang saya akan tampilkan sebagai contoh untuk saya praktekkan dulu, sekarang, nanti. In terms of content. Oke. Ya, saya tunggu ya. Jadi biar real, mau topiknya apa yang saya akan sampaikan untuk struktur dulu, sekarang, nanti. Anda ketik di kolom komentar, nanti saya praktekkan contohnya. Jadi Anda ngerti bagaimana caranya mengaplikasikan struktur sederhana ini agar Anda nantinya bisa berbagi tanpa ribet. Oke, kita mulai ya. Di YouTube, Facebook, di Instagram, dan di Snack, serta di TikTok. Nah, ini aja nih, bagus nih. Ada yang ngasih saya tema studi. Nih, lihat ya. Gue ajarin biar lo paham menggunakan struktur ini. Dulu, kalau kita mau studi ke luar negeri, susah banget cari informasinya. Teman-teman pernah ingat nggak? Kalau kita mau studi ke luar negeri, di zaman-zaman sebelum ada sosial media, kita selalu hadir di acara-acara pameran ataupun baca di surat kabar. Sekarang, kalau lo mau studi ke luar negeri, sangat mudah. Semua tutor, guidance mengenai cara kita studi di luar negeri berhamburan di sosial media. Sekarang kalau lo mau menentukan tujuan lo di mana mau studi, udah dengan mudahnya karena informasinya tersebar di mana-mana. Nantinya kalau lo mau melanjutkan lagi studi ke luar negeri, lo udah penuh perhitungan, resiko, budget, dan yang paling seru, lo jadi tahu manfaatnya. Gampang kan? Gue bisa langsung instan dengan mengatakannya dulu, sekarang, nanti. Makanya kuasai ilmu public speaking. Karena yang ke-10 ini tipsnya, berkaitan dengan suatu hal bahwa ilmu public speaking, biar lo tahu nih semua, nggak ada kaitannya dengan keahlian lo nulis, keahlian lo membaca, nggak ada. Ilmu public speaking tidak berkaitan berbanding lurus dengan keahlian lo nulis dan keahlian lo untuk membaca. Kalau nggak pernah diucapkan, kalau nggak pernah dilafalkan, ya nggak ada hasilnya. Nggak ada. Nggak bisa yang jelas. Karena kebanyakan orang adalah miskin kosakata. Ulangin ya, kebanyakan dari orang nggak bisa public speaking dengan lancar karena miskin kosakata.
Miskin kosakata adalah pembunuh terbesar bagi orang kita untuk bisa public speaking dengan lancar. Udah 20 menit, gue share 10 tips bagaimana lu bisa public speaking next level. Sini, gue akan entertain pertanyaan-pertanyaan lo di 10 menit terakhir sebelum kita bubaran hari ini. Silahkan untuk seluruh sosial media yang hari ini sedang gak ngapa-ngapain karena belum dapat THR atau belum ada duit juga di kantong, silahkan untuk bertanya. Dan sambil menunggu pertanyaannya, gue mau kasih tahu bahwa Bicara Itu Mudah mempunyai program affiliate. Program affiliate adalah program yang membantu Anda mendapatkan komisi 20% dari kelas-kelasnya Bicara Itu Mudah. Yes, ada yang nanya nih, miskin kosakata, solusinya apa Kak? Miskin kosakata adalah membunuh terbesar orang gak bisa bicara. Jadi solusinya harus dibuat kaya kosakata. Pertanyaan gue gampang. Menurut lo, bagaimana caranya membuat miskin menjadi kaya? Gampang. 1. Live streamingnya kapan terakhir kali? 2. Ngomong di depan banyak orang kapan terakhir kali? 3. Ketika ada sesi tanya jawab, kapan terakhir kali nanya? Kalau semua itu jawabannya lo gak inget, lo gak tahu, wajar kalau lo miskin kosakata. Jadi, saya ngajak ke seluruh orang Indonesia hari ini yang lagi nonton. Mau bisa bicara lancar seperti yang saya praktekkan hari ini tanpa teks, tanpa persiapan, adalah karena Anda kaya kosakata. Jadi, satu-satunya cara adalah lakukan. Pertanyaan lanjutannya, gimana masih kerasa mau live streaming, tapi nggak tahu ngomong apa? Gampang pertanyaannya. Nggak tahu ngomong apa, itu adalah cara lo paling males di belakang otak sehingga nggak pernah mau berpikir. Pertanyaan gue gampang, umur lo berapa sekarang? Kalau umur lo sekarang 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 atau 40 tahun, dan lo masih ngomong nggak tahu mesti ngomong apa, di bayangan gue lo adalah orang paling males di dunia ini yang nggak pernah pengen nge-thrift, nge-play, ngambil apapun di dalam hidup lo selama ini. Padahal gue yakin lo punya banyak banget pengalaman, gue yakin lo punya banget pengetahuan, gue yakin lo punya banyak banget ilmu. Cuman lo males. Males gak ada obat. Males gak ada obat. Gue kasih tahu sama lo semua, males tuh gak ada obatnya. Gue sering banget lihat murid-murid gue yang udah diajarin, udah ngerti nih, tapi malas melakukannya. Besok dia belajar lagi, masih berantakan lagi. Serius. Males gak ada obat. Jadi, kalau lu masih nanya mau ngomongin apa materinya, lu males. Ada lagi pertanyaannya nih. Bagaimana caranya agar tidak gugup bertemu orang banyak? Gugup itu kan satu. Gugup itu kan satu masalahnya. Masalahnya adalah Anda mengatakannya di otak Anda. Masalahnya adalah Anda mengatakannya di otak Anda. Kalau Anda tidak mengatakannya di otak Anda, gugup lo tuh berkurang banget. Serius. Berkurangnya gugup karena Anda jangan pernah mengatakan Anda gugup ketika kali Anda mau tampil. Oke. Ini yang belum sempat saya jawab pertanyaannya. Nanti tanya lagi ya. Saya lagi jawab pertanyaannya yang paling atas dulu. Dan saya nggak ada waktu buat scroll, jadi silakan tanya lagi kalau belum dijawab, nanti saya tanya di giliran Anda. Gugup itu satu masalahnya di otak kita, makanya jangan pernah mengatakan gugup di otak kita. Public speaking dipengaruhi bakat nggak? Nggak ada bakat di public speaking, nggak ada. Yang ada adalah belajar, punya mentor, dan paham ilmunya. Makanya nggak ada orang berbakat bisa public speaking, nggak ada. Seriously nggak ada. Yang bisa public speaking adalah orang yang ngerti ilmunya dan Anda memahaminya serta melakukannya. Jadi nggak ada istilahnya public speaking bukan buat orang introvert, public speaking buat orang yang terbuka, nggak ada. Hanya males melakukannya karena Anda nggak pernah ketemu mentor dan nggak pernah belajar. Doain saya jadi menteri pendidikan. Kalau Anda mendoakan semua seluruh Indonesia saya jadi menteri pendidikan, maka kurikulum public speaking akan
akan masuk di kurikulum sejak anak-anak kita di usia SMP. Kenapa? Karena di masa usia SMP, SMA adalah benih agar orang bisa menjadi seorang pembicara yang penuh percaya diri. Jadi doakan, aminkan agar saya jadi menteri di kabinet besok untuk menteri pendidikan, agar kurikulum public speaking masuk ke dalam kurikulum seluruh orang-orang yang lagi sekolah dan di kampus. Biar apa? Biar lu kalau tampil di depan banyak orang tidak memalukan nanti dewasanya. Doain ya. Yuk, tanya lagi. Kalau semua jadi pembicara, siapa yang jadi pendengar? Ya kamu lah, sekarang ini kamu jadi pendengar. Kan permasalahan kita gampang. Yang jadi pembicaranya itu udah pinter, udah pengetahuannya hebat, cuma cara menyampaikannya aja yang nggak beres. Jadi kalau Anda hari ini punya banyak ilmu, tapi Anda nggak pernah sekalipun di umur hidup Anda berbagi, sharing, ya nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Sekarang tanyakan sama diri kita. Ini semua yang nonton hari ini di 5 sosial media. Lu tanyain sama diri lo hari ini. Kapan terakhir kali gue live streaming di hidup gue? Kalau jawaban lu belum pernah, wajib deh. Ntar abis buka, lu menyedihkan diri sendiri. Lu nangis diri sendiri. Contohnya gampang. Pertanyaan lanjutannya, Bang Ikrar, gimana cara ingat poin-poin yang sudah disampaikan? Cara ingat gampang. Yang namanya public speaking itu hafalan. Gue ulang ya. Yang namanya public speaking itu hafalan. Makanya dari topik yang pertama tadi, tips dari 1 dari 10 yang udah gue sharing adalah hanya sharing yang lu bisa dan lu paham. Karena public speaking itu hafalan. Oke, hafalan. Oh iya, untuk seluruh teman-teman Indonesia yang perlu mentor, perlu seseorang untuk mendampingi Anda public speaking, kalau Anda sudah punya uangnya, sudah punya waktunya, silakan hubungin kami di WhatsApp di bio link. Dan kalau mau belajar yang gratisan, silakan tunggu kapanpun saya mau live streaming, nggak ada harinya, nggak ada waktunya, nggak ada jamnya, sesuka-suka saya. Karena edisi gratisan. Dan kalau Anda adalah orang-orang yang sanggup untuk membiayai perusahaan Anda dan sanggup untuk membuat tim Anda jadi lebih hebat, lebih pintar, lebih cakap dalam public speaking, silahkan Anda panggil kami. Dan kalau Anda adalah seorang mahasiswa, seorang guru, atau seorang dosen, atau rektor yang melihat anak-anak Anda lagi ribet banget soal bicara, silahkan datangkan saya ke kampus Anda. Dan saya teruskan lagi sampai 3 menit ke depan. Yang ada pertanyaan, silahkan ada pertanyaan. Pertanyaan berikutnya adalah, dari SMA jarang presentasi. Bang, kenapa terkadang jika bertemu orang baru dan ngobrol bicara saya malah terbata-bata? Gampang aja. Ketemu orang baru. Kalau Anda nggak ngerti ilmunya ketemu orang baru, maka bicara Anda akan terbata-bata. Itu udah yakin. Makanya dalam ilmu public speaking dikatakan, Anda harus menguasai yang disebut dengan body language. Dan Anda harus menguasai yang disebut pertanyaan coming from, bukan going to. Materi gue dalam banget nih kalau udah ngomongin coming from dan going to, ya. Nanti gue akan sharing di sesi berikutnya. Kalau gue lagi sempat, gue akan ajarin tentang bagaimana coming from dan going to. Gue kabur dulu ke pertanyaan berikutnya. Saya suka sesak di dada kalau bicara di depan orang-orang. Kenapa lu mesti sesak di dada? Sesak di dada, 1, karena lu gak punya pengetahuannya. Yang kedua, karena lu gak punya percaya diri. Dan yang ketiga, karena lu suka toksik sama diri lu sendiri. Jadi jangan pernah deh kalau mau bicara lancar di depan umum, di depan banyak orang, Anda toksik ke diri Anda sendiri. Karena toksik itu adalah benar-benar hal paling mematikan dalam hidup Anda untuk public speaking. Oke, satu pertanyaan terakhir adalah, gimana sih Mas Ikrar kalau saya tuh sukanya blank? Suka blank karena Anda MKK, miskin kosakata. Jadi suruh orang-orang yang MKK, lu gak akan pernah bisa belajar bicara lancar karena lu harus jadi orang yang kaya kosakata. Gimana caranya kaya kosakata? Yang gak ada cara lain selain lu membunyikannya, melafalkannya, mengatakannya. Jadi teman-teman, gak ada seorang pembicara yang baru belajar sekali langsung bisa. Berapa lama yang dibutuhkan seorang public speaker agar dia bisa bicara lancar tergantung jam terbang Anda.
Kalau Anda lakukan hampir tiap hari, Anda lakukan live streaming 10 menit tiap hari, nggak butuh waktu lama untuk Anda mengerti bahwa bicara itu tanpa ae. Jadi kalau dari tadi nih Anda dengerin saya public speaker saya lagi ngomong, nggak sekalipun Anda dengerin saya ngomong ae, apa itu, apa namanya, mungkin, itu nggak sekalipun kan? Karena saya sudah mendalaminya dan saya percaya kalau orang ngomongnya tanpa ae, tanpa filler, maka yang diucapkannya terasa sangat ringan. Oke teman-teman, sudah 30 menit kita berinteraksi. Dan sekali lagi, yang umat muslim, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa selalu support akun Bicara Itu Mudah. Dan bagikan, repost, mention, agar banyak orang Indonesia yang kalau kemana-mana bisa public speaking dengan baik, bisa streaming dengan baik, dan tidak menghujat orang, serta tidak ngata-ngatain orang. Dan yang paling saya hindari adalah kalau Anda masih sering lihat orang podcast ngomong kata-kata binatang, ngomong kata-kata kelamin, itu bagi saya adalah dia tidak menguasai satu esensi public speaking, yaitu masih banyak pilihan kosakata di atas kata-kata yang negatif yang sering orang ucapkan. Di akhir sesi kita, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live streaming berikutnya. Ciao.